Jangan lupa ya tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasi sebuah buku yang berjudul tentang Pengantar Ilmu Pendidikan. Nah, penasaran kan apa aja yang ingin aku sampaikan? Yuk simak videonya. Sebelum kita belajar lebih mendalam tentang ilmu pendidikan, tentunya kita harus belajar dulu tentang dasar-dasar ilmu pendidikan. Nah, mengapa saya mengambil buku yang berjudul tentang pengantar ilmu pendidikan? Karena buku ini menjelaskan tentang dasar-dasar tentang ilmu pendidikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi sang penulis. Jadi, buku pengantar ilmu pendidikan ini ditulis oleh 4 orang penulis. Pertama adalah oleh Abdul Khalik, kedua oleh Rusius Sumiati Aliyah, yang ketiga adalah oleh Dr. Widyasari, dan terakhir adalah Dr. Syamsuddin Nasution. Yang pertama adalah biografi dari Abdul Khalik. Nama lengkap Abdul Khalik. Beliau dilahirkan di Bogor pada tanggal 18 Maret 1990. Nama ayah Burhanuddin dan nama ibu Ibu Nining. Selanjutnya adalah riwayat pendidikan. Yang pertama, beliau menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal Canikin Bogor. Yang kedua, lanjut ke MTS Darul Ulum Canikin Bogor. Yang ketiga di MA Darul Ulum Canikin Bogor. Lanjut ke S1 di Universitas Juanda Bogor. Beliau mengambil program studi MPI dan di Fakultas Keguruan. Dan lanjut ke S2 yaitu di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, mengambil program studi MPI dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya adalah pengalaman-pengalaman. Yang pertama, beliau pernah menjadi struktur Modern Activity di SMK Aliyah Bogor. Yang kedua, beliau pernah menjadi staf administrasi di Fakultas Keguruan di Universitas Juanda Bogor dan bekerja di perusahaan swasta Bina Madani Group di bidang konseling. Selanjutnya adalah biografi dari penulis Rusius Sumiati Aliyah. Nama lengkap Rusius Sumiati Aliyah MPD, tempat tanggal lahir di Sukabumi tanggal 5 bulan Mei pada tahun 1984. Selanjutnya adalah riwayat pendidikan. Pertama, di SDN Cicurug nomor 3, yang kedua di MTS Al-Amin Cicurug Sukabumi, ketiga di MA Al-Amin Cicurug Sukabumi, dan lanjut ke S1 di Universitas Juanda Bogor dengan mengambil program studi manajemen pendidikan. Yang kelima lanjut ke S2 yaitu di Universitas Jakarta dengan mengambil program studi manajemen pendidikan. Dan lanjut ke S3 yaitu di Universitas Negeri Jakarta dengan mengambil program studi manajemen pendidikan. Selanjutnya adalah prestasi-prestasi yang diraihnya. Pertama, memperoleh NEM terbaik sewilayah 3 Cicurug pada tingkat SD. Yang kedua adalah memperoleh NEM 3 terbaik setingkat Kabupaten Sukabumi. Yang ketiga adalah memperoleh gelar Kamgot pada saat S1 dengan nilai 3,87. Yang keempat, juga memperoleh gelar Kamgot pada saat S2 dengan nilai 3,72. Dan yang kelima adalah menjadi mahasiswa terbaik di fakultas. Selanjutnya adalah pengalaman-pengalaman. Beliau sangat aktif dalam berorganisasi pendidikan, di antaranya adalah Forum MGMP di Kabupaten Sukabumi, kedua mengikuti IKTKI di Kabupaten Sukabumi, dan juga menjadi sekretaris umum di Pendidikan Islam Mahmudiyah di Sukabumi, menjadi anggota DPP Al-Ittihadiyah di Indonesia. Selanjutnya adalah ringkasan materi buku ini. Jadi, buku pengantar ilmu pendidikan mempunyai tebal buku 165 halaman dan diterbitkan di Yunida Press. Secara garis besar, buku ini memiliki 10 bab kajian dibahas. Bab yang pertama menjelaskan tentang hakikat manusia dan konsep Islam tentang fitrah. Nah, pada bab ini terdapat 4 pokok bahasan yang dibahas. Pertama adalah pengertian manusia, kedua adalah dimensi manusia, ketiga adalah pengertian fitrah manusia, yang terakhir adalah hakikat manusia dalam perspektif Islam. Selanjutnya, pada bab 2 itu menjelaskan tentang hakikat pendidikan pertama. Nah, pada bab ini ada 2 pembahasan.
pertama adalah konsep dasar pendidikan yang terdiri dari pengertian pendidikan dan ruang lingkup pendidikan. Selanjutnya adalah komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tujuan, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan lingkungan. Nah, jadi intinya tuh bagian-bagian dari pendidikan. Nah, pada bab ini tuh sangat penting sekali bagi calon pendidik, bagi pendidik. Karena apa? Karena pada bab ini tuh menjelaskan bagian dasar dari pendidikan. Dan bab yang ketiga menjelaskan tentang hakikat pendidikan yang kedua, yaitu yang membahas tentang fungsi pendidikan, yang ada dua pokok pembahasan. Pertama adalah landasan pendidikan, kedua adalah tujuan dan fungsi pendidikan. Bab yang keempat itu menjelaskan tentang aliran pendidikan. Nah, di sini kita akan tahu aliran-aliran pendidikan itu apa aja, yang seperti adanya aliran nativisme, aliran empirisme, aliran naturalisme, dan juga aliran konvergensi. Dan juga akan dijelaskan mengenai tokoh-tokoh pendidikan seperti Kiai Haji Dewantara, Raden Ajeng Kartini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan sebagainya. Pada bab 5 itu menjelaskan yang terkait dengan lingkungan pendidikan. Secara garis besar, lingkungan terbagi menjadi 3 macam. Pertama adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Dan juga akan dijelaskan mengenai fungsi dari lingkungan itu sendiri dan juga pengertian lingkungan sendiri. Pada bab 6 akan dijelaskan mengenai pendidikan orang dewasa atau andragogi. Nah, di sini kita akan diajarkan atau akan mengetahui bagaimana sih prinsip-prinsip dari andragogi ini, bagaimana sih kita langkah-langkah kita menjadi andragogi ini, dan juga bagaimana sih karakteristiknya kayak gitu. Selanjutnya, pada bab 7 menjelaskan tentang lembaga pendidikan, yang dimana lembaga itu secara garis besar dibagi menjadi 2 macam, yaitu lembaga formal dan juga lembaga informal. Dan akan dijelaskan juga mengenai pengertian dari lembaga itu sendiri. Selanjutnya, pada bab 8 akan dijelaskan terkait dengan pendidikan seumur hidup, yang ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan seumur hidup, kedua adalah prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup, ketiga adalah karakteristik pendidikan seumur hidup, dan yang keempat pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih dimaksud dengan pendidikan seumur hidup itu, bagaimana sih karakteristiknya. Selanjutnya, pada bab 9 akan dijelaskan yang terkait dengan layanan pendidikan sekolah. Nah, yang kita tahu bahwa layanan itu diartikan sebagai jasa pendidikan. Nah, contohnya seperti adanya layanan informasi, layanan keamanan, layanan bimbingan konseling, kayak gitu seperti contohnya. Selanjutnya, pada bab terakhir yaitu pada bab 10 akan dijelaskan yang terkait dengan sistem pendidikan nasional. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah hakikat sistem pendidikan nasional, yang kedua akan dijelaskan mengenai dasar, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Yang terakhir adalah sistem dan standar pendidikan nasional. Nah, itu tadi merupakan ringkasan dari buku Pengantar Ilmu Pendidikan. Nah, jadi secara kesimpulan, buku ini menjelaskan tentang bagian dasar dari ilmu pendidikan. Nih, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Untuk kelebihan yang pertama, buku ini adalah buku ini sangat mudah dipahami. Karena apa? Karena dalam penyajian setiap materi ini disertai dengan rangkuman dan juga latihan soalnya, sehingga mempermudahkan para pembaca untuk bisa memahaminya. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga tulisan sesuai dengan EYD. Dan yang ketiga adalah buku ini sangat komplit, karena di akhir buku ini disertai dengan indeks dan juga referensi buku. Selanjutnya adalah kekurangan dari buku ini. Yang pertama adalah buku ini tidak menjelaskan semua biografi dari penulisnya, hanya disebutkan 2 saja, yaitu Abdul Kholiq dan juga Rusi Rusmiati. Dan yang kedua adalah covernya kurang menarik. Nah, selanjutnya adalah masukan dan saran. Saya kira untuk masukan dan saran sedikit saja karena saya kira buku ini sudah sangat bagus sekali. Yang pertama adalah penulisan biografi penulis. Nah, dalam buku ini disebutkan hanya 2 tokoh saja, sementara ada 4 penulisnya. Jadi, itu akan memberikan kesan yang baik.
Nah, kalau 2 kan kita mesti selalu berpikiran, kok 2 sih? Padahal kan ada 4 penulisnya, kenapa 2 kok nggak disebutkan dalam buku? Nah, biar tidak ada pemikiran seperti itu, harus semua diceritakan dalam buku. Untuk sarannya, saya menyarankan khususnya untuk mahasiswa yang sedang menempuh semester pemula atau dasar ilmu pendidikan. Dan juga buku ini sangat mudah dipahami karena setiap materinya itu terdapat rangkumannya dan juga latihan soalnya, sehingga mempermudah kita untuk mencari intisari dari materi itu. Selanjutnya adalah menjelaskan latar belakang penulisan. Nah, sudah saya singgung di awal tadi bahwa buku ini diperuntukkan khusus untuk mahasiswa yang sedang menempuh di Fakultas Keguruan Ilmu Tarbiyah, khususnya untuk mahasiswa pemula, karena buku ini menjelaskan dasar-dasar dari ilmu pendidikan. Nah, jadi mata kuliah pengantar ilmu pendidikan itu merupakan mata kuliah wajib yang ada di Fakultas Tarbiyah Ilmu Pendidikan. Nah, itu merupakan tujuan khusus dari buku ini. Tujuan umum yaitu untuk masyarakat semuanya agar menjadi calon pendidik yang berintelektual. Dan tujuan lainnya adalah bisa memberikan manfaat pada orang lain dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kualitas buku ini saya kira sudah sangat bagus karena dilihat dari isi materi buku ini dan juga gaya kepenulisan sudah sangat sesuai. Nah, saya kira cukup untuk penjelasan resensi buku ini. Di akuarium banyak ikan, dikasih makan setiap hari. Tak banyak yang bisa aku haturkan, hanya minta maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.